Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adim amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar pengajian KFC yang saya hormati dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di dalam acara pengajian KFC, pengajian Kaji Fans Club. Para pendengar pengajian KFC dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah alkisah di mana di zaman dahulu ada seorang laki-laki keturunan Bani Israel. Laki-laki ini setiap hari kerjaannya adalah mengupas kapuk. Entah kapuk itu bantal, entah kapuk kasur, dia kerjaannya adalah mengupas kapuk. Setiap hari laki-laki ini mengupas kapuk. Hasil dari kupasan kapuknya tersebut dijual ke pasar dan laku seharga 1 dirham. Setiap hari laku kapuk itu seharga 1 dirham. Hasil dari jualan kapuk, laki-laki ini membelikan sebagian 1 dirham makanan dan kapuk, dan sebagiannya lagi disedekahkan. Setiap hari hasil jualan 1 dirham, separuh disedekahkan, yang separuh diberikan makan dan modal usaha. Setiap hari laki-laki tersebut seperti itu. Pada suatu saat, setelah menjual hasil kapuk tersebut dengan harga 1 dirham, di dalam pasar tersebut si laki-laki ini melihat 2 orang lagi perselisihan, lagi bercekcok, lagi marah-marahan, hampir saling membunuh. Maka si laki-laki ini mendekati kedua orang yang lagi perselisihan tersebut. Ditanyalah sama laki-laki ini, apa yang terjadi? Mereka berdua menjawab bahwa si pembeli barang tidak membayar terhadap barang yang sudah dikirim oleh orang tersebut. Maka si laki-laki ini yang kerjaan kapuk, hasil dari jualan kapuk yang 1 dirham diberikanlah untuk membayar barang yang sudah diberikan kepada mereka berdua. 1 dirham tersebut diberikanlah kepada mereka berdua. Akhirnya mereka berdua ini tidak saling membunuh karena ada perselisihan tersebut. Dikarenakan hasil jualan 1 dirham diberikan kepada orang yang perselisihan tersebut, maka laki-laki ini pulang tanpa membeli seperti biasanya. Disampailah di rumah, si istri kaget melihat si laki-laki ini tidak membawa apapun seperti biasanya. Kemudian si laki-laki ini bercerita kepada istrinya apa yang terjadi di dalam pasar. Maka si istrinya menerima dan ikhlas karena istrinya adalah istri yang salehah. Dikarenakan 1 dirham diberikan kepada
orang yang bercekcok tadi, orang yang perselisihan tadi, maka di hari itu mereka berdua tidak bisa makan karena tidak membeli makanan seperti biasa. Kemudian laki-laki ini dan istrinya berpikir bahwa ada sisa kapuk yang berterbangan ketika mengupas kapuk yang jatuh di lantai. Maka kedua pasangan ini menyapu sisa kapuk yang berterbangan tersebut menjadikan satu, tapi dikarenakan bercampur dengan kotoran, maka kapuk tersebut dipilah atau disisihkan kotoran-kotoran dari kapuk. Setelah bersih, kapuk tersebut dijuallah ke pasar. Sampai di pasar, kapuk yang terkumpul tersebut tidak laku. Ditawarkan ke sana ke sini, tetap tidak ada yang mau beli. Kemudian laki-laki ini mau pulang ke rumahnya. Di tengah jalan ada pedagang ikan. Pedagang ikan ini juga tidak laku-laku, ikannya terjual karena ikannya hampir busuk, tidak bisa untuk dimakan. Maka laki-laki ini, penjual kapuk, mendekati penjual ikan. Wahai pedagang ikan, kenapa ikanmu tidak laku? Jawablah si pedagang ikan, karena ikan saya mau busuk, tidak dapat dimakan, maka tidak lakulah ikan saya terjual. Maka sama laki-laki yang penjual kapuk ini membeli ikan tersebut, tapi dengan syarat dibayar dengan kapuk. Karena si laki-laki penjual kapuk ini belum makan sama istrinya. Kemudian si pedagang ikan sepakat bahwa ikannya dijual dengan bayaran kapuk. Kemudian si laki-laki penjual kapuk ini membawa ikan tersebut pulang. Sampai di rumah, diberikan ikan ini kepada istrinya. Kemudian istrinya ke belakang untuk memasak ikan tersebut. Sebelum dimasak, ikan tersebut dibersihkan, dibelahlah perut ikan tersebut. Ternyata di dalam perut ikan ada mutiara. Kemudian si istri bertanya kepada suaminya, wahai suamiku, di dalam perut ikan ada mutiara. Mutiara ini bagaimana kok ada di dalam ikan yang kita beli? Kata si suami, ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mutiara tersebut dibawa si laki-laki ini ke pasar, ke toko penjual berlian. Kemudian sampailah di toko, sama pemilik toko, dilihat, diteliti, ternyata mutiara itu adalah mutiara yang paling berkelas, paling tinggi, paling terbagus. Terus kemudian pemilik toko bertanya kepada laki-laki ini, karena tidak percaya dengan pemilik mutiara ini, karena penampilannya adalah penampilan orang miskin, kok dapat mutiara yang terbagus, yang terkelas. Kemudian pemilik toko ini bertanya, kamu dapat mutiara ini dari mana? Jawablah si laki-laki ini, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Pemilik toko ini setelah diteliti bahwa pemilik toko berani membeli mutiara itu dengan harga 40.000 dirham. Karena pemilik toko mampu seharga segitu. Tapi karena pemilik toko ini jujur, tidak berbohong, jika engkau mau harga lebih tinggi dari 40.000 dirham, maka engkau pergilah ke toko yang di situ, toko itu adalah lebih kaya dari saya.
Maka pemilik toko ini menunjukkan arah, alamat toko. Kemudian si laki-laki ini penjual kapuk menuju toko yang telah ditunjuk oleh pemilik toko yang pertama. Sesampailah di toko yang ditunjukkan tadi, pemilik toko yang kedua juga begitu, sangat kaget bahwa mutiara itu adalah mutiara yang berkelas, mutiara yang tinggi nilainya. Kemudian si pemilik toko kedua ini bertanya kepada pemilik mutiara itu, kamu dapat dari mana mutiara ini? Laki-laki penjual kapuk menjawab, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemilik toko yang kedua ini berani membeli dengan harga 80.000 dirham. Tidak mau lebih dari 80.000 dirham. Pemilik toko kedua ini juga jujur, tidak menipu, tidak berbohong. Jika engkau ingin harga lebih dari 80.000 dirham, maka engkau pergilah ke toko yang sebelah sana. Ditunjuklah sama pemilik toko yang kedua ini ke toko yang lebih kaya dari pemilik toko yang kedua. Kemudian si laki-laki penjual kapuk menuju toko yang ketiga yang telah ditunjukkan oleh pemilik toko yang kedua. Sesampainya di toko pemilik toko ketiga, pemilik toko ketiga ini berani membeli mutiara itu dengan harga 120.000 dirham. Maka si penjual kapuk ini dibelilah mutiaranya seharga 120.000 dirham. Hasil penjual mutiara tersebut dibawalah pulang ke rumahnya dan ditunjukkan kepada istrinya, dan istrinya sangat terkejut dengan uang sebanyak 120.000 dirham. Istrinya berkata kepada suaminya, wahai suamiku, ini adalah rezeki yang paling banyak yang kita dapat. Kemudian tak lama ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Dibuka, ternyata ada 2 orang yang minta sedekah kepada penjual kapuk ini. Maka si istri bilang kepada suaminya, wahai suamiku, uang sebanyak ini merupakan rezeki yang paling banyak yang kita nikmati hari ini. Maka berilah separuh uang ini kepada orang yang minta tersebut. Maka si suami memberikan 60 dirham kepada kedua orang yang minta dan yang setengah lagi 60 dirham untuk makan kebutuhan sehari-hari. Kemudian kedua orang yang minta ini pergi. Setelah mendapatkan sedekah dari orang penjual kapuk ini, tidak lama kemudian kedua orang yang minta ini kembali lagi ke rumahnya penjual kapuk. Dan kedua orang yang minta ini memberikan lagi uang yang telah dia terima. Semua uang 60 dirham dikembalikan lagi kepada penjual kapuk. Ternyata kedua orang yang minta ini adalah malaikat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikembalikan lagi uang 60 dirham kepada penjual kapuk? Kata kedua orang malaikat ini, kamu berhak mendapatkan rezeki tersebut karena kamu sering bersedekah dan membantu kedua orang yang hampir saling membunuh di pasar tersebut. Ma'asyiral muslimin, pendengar pengajian KFC yang saya hormati, intisari dari cerita tersebut adalah sedekah atau sedekah amal jariah merupakan tidak akan menghabiskan harta yang kita miliki. Ini sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sedekatun ma malin. Harta yang kamu sedekahkan tidak akan mengurangi hartamu.
Harta yang disedekahkan tidak mengurangi harta. Di hadis yang lain di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dibawakan oleh As-Syarif An-Nawawi, Yahya bin Syarif An-Nawawi, dalam kitab Riyadhus Shalihin bab kemuliaan berderma dan infak, hadis nomor 559, yang berbunyi, janganlah kamu menahan hartamu atau tidak mensedekahkannya. Jika tidak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan rezekimu. Ada yang diriwayatkan akan menahan barokah rezekimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar pengajian KFC yang saya hormati dimanapun Anda berada. Di dalam rezeki yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan rezeki tersebut adalah ada hak orang lain. Hak orang lain yang berhak untuk atau atas rezekimu yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama sering bersedekah, sering beramal jariah, karena rezeki kita sebagian adalah hak orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan jika ada penyampaian dari saya, ada yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada penyampaian dari saya, ada yang salah, itu datang dari kami pribadi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dalam acara dan gelombang yang sama, yaitu pengajian KFC. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.